Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa alaika natawakkalu wa ilaikan nusur. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, segenap para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga, insyaallah, ibu-ibu, akhwat, calon-calon bidadari-bidadari surga, dan pemirsa yang menyaksikan MRBJ TV, insyaallah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terutama kesehatan zahir dan batin, amin ya rabbal alamin. Jadi salah satu yang menjadikan kita sehat itu kalau kita isi waktu kita dengan pengajian, terutama yang di dalamnya adalah yang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan para anbiya, para nabi, dan terutama lagi Nabi kita Muhammad alaihim wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Spiritualitas meningkatkan imunitas. Nah, begitu. Ya begitu ya. Tepat nggak tuh bahasanya tuh? Hah? Spiritualitas meningkatkan imunitas. Ketika dikurangi spiritualitas, menurunlah imunitas itu. Kekuatan untuk imunitas itu adalah dari iman kita kepada Allah. Ya. Jalla jalaluh wa ta'alat 'azamatuh. Begitu imannya berkurang, pasti imunitasnya lemah. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah rahmatin kita. Ya. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu, beliau selalu, apa namanya istilahnya itu, selalu menyemangatkan para sahabatnya dan selalu mengingatkan para sahabatnya untuk menguatkan iman kepada Allah. Ya. Musuh sebesar apapun, sebanyak apapun, kalah semua. Ya kan? Medan perang sejauh manapun, kuat semua sahabat lalui. Padahal makanannya nggak banyak sahabat itu. Paling apa? Korma sama daging kambing atau daging ikan. Kita sekarang makanan banyak, vitamin banyak, masih turun juga imunitasnya, gimana cerita? Berarti kita harus kuatkan iman sama Allah. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah rahmatin kita. Iya. Ya salam, ente bilang ya salam, ente ya salam. Nah, itu juga meningkatkan imunitas itu. Ya salam.
Segenap para hadirin dan hadirat, belum lama saya ada dapat kiriman video dari WhatsApp itu. Ada salah satu tokoh lah, tokoh muslim lah. Dia bikin video pendek gitu. Cerita tentang siapa gitu, cerita mendunia ceritanya itu. Cuman saya lupa namanya karena pakai bahasa Inggris itu. Ada satu orang kerja di perusahaan daging. Dengar nggak tuh? Siapa tuh namanya? Saya lupa itu. Ada satu orang pernah kerja di perusahaan daging. Jadi perusahaan jual daging. Jadi ada buat nyimpen stoknya tuh. Apa tuh disebutnya tuh? Nyimpen daging tuh, kulkasnya tuh. Wah itu kalau bahasa-bahasa begitu tuh saya mohon maaf tuh agak susah tuh. Ya salam itu bilang ya salam. Bukan susah lagi, susah ya. Jadi para hadirin hadirat, intinya, oh saya dengar dari ini. Siapa? Pak Ari Ginanjar. Ada. Hafizahullah. Ya yang ISQ itu ya. Ada saya dapat kiriman WhatsApp. Beliau cerita tuh. Ada satu orang kerja di mana? Perusahaan daging. Akhirnya dia waktu masuk ke dalam itu tiba-tiba kekunci dari luar. Kekunci nih dalam kulkas. Tahu sendiri. Daging aja dibikin beku nih. Jadi udah dia ketok-ketok udah nggak ada yang denger deh dari luar udah. Orang udah nggak ada yang tahu. Ini kisah zaman dulu, belum ada CCTV kali apa. Singkat kisah, karena orang ini sudah merasa dia dalam kulkas daging, ya sudah nyerah sudah hidupnya. Wah, udah bakalan mati nih, bakalan mati beku nih. Dia bilang begitu, akhirnya dia tulis surat wasiat untuk keluarganya dan ngasih tahu bahwa dia akan mati dengan dinginnya kulkas daging ini. Singkat kisah, besok pagi begitu dibuka, ternyata beliau memang sudah mati beku itu. Dan di sebelahnya itu surat wasiatnya. Dan ternyata semalaman itu kulkas itu tidak berfungsi itu. Kulkas itu tidak berfungsi. Jadi sebenarnya dia tidak harus mati sebenarnya. Tapi karena rasa ketakutan yang berlebihan ini. Dan dia sudah berpikirnya bahwa ini saya akan beku di sini. Gitu. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita, Allah rahmatin. Iya, saya dengar Pak Ari Ginanjar itu bahwa, tapi nggak tahu kurang lebih deh kalau ada sedikit-sedikit kurang tepat. Tapi begitulah kisahnya tuh. Dan memang kita diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW harus banyak-banyak ngamalin apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apalagi kita harus jaga diri ya, kebersihan semuanya itu kita mesti jaga memang. Tapi itu nggak bisa kita andalkan. Yang kita andalkan siapa? Allah. Ibaratnya yang disuruh Nabi kita Muhammad SAW, ontak yang di luar punya siapa itu? Kok nggak diikat? Kata, saya sudah tawakal ya Rasulullah. Ikat dulu baru tawakal. Yang dilakukan bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah sudah benar, tinggal ditambah apa? Tawakalnya itu. Nah. Ya salam, itu bilang ya salam itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bisa amalkan pagi 70 kali, malam 70 kali. Insya Allah apa yang antum khawatirkan tidak terjadi. Hasbunallah
wa ni'mal wakil. Tapi sebelum antum baca itu, ya, antum baca dulu firman Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita masuk ya sedikit ya. Sedikit lagi kita masuk nih. Ini lagi penting ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ali Imran ayat 173. Ingetin ya. Surat apa? Ali Imran ayat 173. Nanti antum baca dulu, tapi kalau bisa nanti antum lihat lagi maknanya. Kalau antum lihat maknanya, jadi nyambung tuh amalan. Ya. Jadi cara bacanya gini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil. Kalau pagi, kalau bisa diamalin 70 kali. Nanti malam diamalin berapa? 70 kali. Kalau lagi ada kesulitan 450. Aneh nggak ngarang nih, aneh dapat dari guru-guru saya dulu. Iya. Kalau lagi kesulitan bacanya berapa? 450. Hilang, langsung hilang, langsung hilang. Langsung. Ya salam ente, ya salam. Iya. Ya ini. Kemudian habis dibaca hasbunallah ni'mal wakil 70-nya, atau kalau lagi kesulitan 450, kemudian tutupnya dengan ayat berikutnya. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Shadaqallahul azim. Beres dah. Ini kan ayat ini menerangkan tentang adanya sekawanan orang yang berusaha menakut-nakuti Nabi kita Muhammad SAW dan orang beriman untuk berjuang di jalan Allah. Yang mereka katakan ini orang-orang udah pada kumpul nih, yang dari Mekah udah pada siap tuh nyerang ente dengan kekuatan penuh. Fakhshawhum, takutlah kalian kepada mereka. Tapi yang berita menakutkan ini bukan malah membuat Rasulullah dan para sahabatnya apa? Gentar atau menyerah, tapi kata Allah di sini fazadahum imana, maka bertambahlah iman mereka kepada Allah, ngandelin Allah. Ya memang kita lebih dikit, memang kita, tapi kita bersama Allah. Fazadahum imana wa qalu, dan itu sebabnya mereka mengatakan apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini untuk segala hal, baik untuk menghadapi berita yang tidak baik, menghadapi sesuatu yang menakutkan, ya baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim nggak mempan dibakar sebab membaca apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Baru apa yang terjadi? Fanqalabu bi ni'matin minallah. Akhirnya mereka bisa kembali membawa nikmat dari Allah, kemenangan. Wa fadlin lam yamsashum su', dan dengan karunia tersebut mereka tidak terkena keburukan atau kekalahan. Wattaba'u ridwanallah, mereka mengikuti atau berjalan menuju keridhaan Allah. Wallahu dzu fadlin azim, dan Allah maha besar karunia, dan Allah maha besar karunianya. Naam. Jadi para hadirin dan hadirat sekalian, hasbunallah wa ni'mal wakil, maknanya apa itu? Allah adalah cukuplah bagi kami Allah sebagai
pelindung atau penolong. Ya, cukuplah bagi kami Allah sebaik-baik pelindung, penolong, begitu. Dulu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an sampai ganti tuh panglima perang, lagi perang dulu, perang Yarmuk. Tahu nggak perang Yarmuk di mana? Tahu nggak? Di Yarmuk. Susah banget ini. Namanya udah perang Yarmuk, ya di Yarmuk. Waktu itu perang lawan Romawi itu terakhir tuh, penentuan tuh. Romawi kan dulu ngejajah negeri Syam. Jadi umat Islam dulu perang sama Romawi itu bukan, justru memerdekakan negeri Syam dari penjajahan Romawi. Ya. Lagi perang di asna'il harb, tengah-tengah perang, datang surat ke sana. Kan orang dulu kan belum ada media sosial begini, jadi pakai surat. Datang surat menjelaskan dalam surat itu bahwa Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah kembali ke rahmat Allah. Dan kali ini kepemimpinan kaum muslimin dipegang oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu dengan memberi keputusan mengganti panglima perang di Yarmuk dari Khalid bin Walid kepada Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Lagi perang loh. Perang setiap dipimpin Khalid pasti menang. Lah kok diganti? Setiap dipimpin Khalid bin Walid pasti apa? Pasti menang radhiyallahu taala anhu. Itu Saifullah al-Maslul. Nah, enggak ada yang bisa bunuh Khalid di peperangan karena udah dijuluki pedangnya Allah sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya berdasarkan wahyu dari Allah. Ya. Diganti sama Abu Ubaidah. Tapi Abu Ubaidah pegang surat itu pintar waktu itu pas mau perang, jadi diem dulu. Jadi itu hari perang dulu. Setelah perang kan perangnya kan berhari-hari. Setelah perang baru Abu Ubaidah sampaikan surat itu. Itu berat itu. Karena orang lagi pada senang dipimpin Khalid, banyak menangnya, gak pernah kalah. Bukan banyak menang, gak pernah kalah. Gitu. Akhirnya dipegang sama Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Ini Khalid bin Walid membaiat Abu Ubaidah ibnul Jarrah dan tetap ikut perang, kagak mundur. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Jadi Khalid bin Walid nggak ada masalah tuh kalau kayak kita. Posisi Khalid kira-kira masih mau ikut perang nggak tuh? Pulang udah nggak jadi pimpinan lagi, pulang udah nggak mau gabung lagi. Tapi Khalid bin Walid bilang, saya berjuang bukan karena jabatan ini, tapi karena Allah. Dimanapun posisi saya tetap berjuang. Itu luar biasa. Singkat kisah, begitu setelah menang, tapi Abu Ubaidah ibnul Jarrah menjadikan Khalid penasehatnya. Setelah menang, baru Sayyidina Umar sampaikan tuh di Madinah, saya sudah mulai khawatir dengan omongan sebagian orang di antara kalian. Oh, perang dipimpin Khalid pasti menang. Aku khawatirkan itu ucapan, kata. Pemberi kemenangan bukan Khalid, tapi Allah. Wow, luar biasa ya. Ini tauhid ini. Begitu kita lagi lupa Allah, pasti kita lemah semuanya. Lemah semua, selemah-lemahnya. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Kok nggak masuk-masuk ke Nabi Daud gimana? Ya salam itu, ya salam. Ini lagi datang yang lain. Begini, saya ingat ada satu ulama besar juga ya dari Maghrib, Maroko, namanya Ad-Duktur Sa'id Al-Kamali, hafizahullah, kalau saya nggak salah nyebut ya. Beliau orang Maghrib. Dulu Andalus dikuasai kaum muslimin berapa tahun? Dulu sebelum Spanyol kan Andalus ya. Berapa tahun? 700-an sampai hampir 800, hampir, tapi 700-an tahun. Terus katanya dokter ini dari Maghrib dikalahkan dengan pasukan yang kualitasnya di bawah Andalus. Jangan ente pikir Andalus waktu itu udah lemah, belum, masih kuat. Gimana? Keilmuan di dunia paling kuat di Andalus. Keilmuan ilmu perang apa semua paling top Andalus sudah. Ini dikalahkan cuman sama
pasukan yang nggak sekuat Andalus. Dia bilang, saya tanya kepada banyak guru, banyak masyayikh. Akhirnya dia bilang, dia dapetin itu jawaban, bahwasannya jawabannya itu apa? Sebabnya, sebab utamanya ini. Karena pada saat itu sudah banyaknya yang maksiat. Banyaknya yang maksiat. Para pemudanya melakukan maksiat, dan orang tuanya mendiamkan kemaksiatan. Begitu ceritanya. Ya salam itu ya salam itu. Begitu banyak maksiat, anak mudanya banyak maksiat, orang tuanya mendiamkan kemaksiatan, udah selesai. Ente mau pakai apa juga, gak ada kekuatan sama sekali. Semoga Allah ampunin dosa-dosa kita. Jadi Nabi Daud alaihi salatu wassalam, akhir hayatnya Nabi Daud alaihi salatu wassalam, ini Nabi Daud ini usianya terakhir berapa tahun? Berapa tahun usianya terakhir? 100 ya? Usianya terakhir berapa tahun? 100 tahun. Sebenarnya Nabi Daud itu punya umur 60. Sebenarnya Nabi Daud itu punya umur 60 tahun. Kok bisa nambah jadi 100? Dulu pernah dapat hadiah dari Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Itu ada di kitab Qasasul Anbiya, baik di sejarah tentang Nabiullah Adam dan baik di sejarah tentang Nabiullah Daud alaihima wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam. Jadi Nabi Adam dulu waktu diciptakan sama Allah, itu anak keturunannya pernah dikeluarkan dari punggungnya Nabi Adam. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Ini surat apa nih? Al-A'raf ayat 172. Di saat Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan keturunan anak-anak Nabi Adam, anak keturunan Nabi Adam alaihi salatu wassalam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian dari setiap jiwa mereka. Alastu birabbikum, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Kata Allah gitu. Qalu bala, cuman kita udah pada lupa nih. Zaman dulu, kita sebelum di dunia nih, udah pada keluar dulu. Pada dikeluar, terus dimasukin lagi. Alastu birabbikum, kata Allah, bukankah aku Tuhan kalian? Qalu bala syahidna, kami bersaksi. Gitu. Benar ya Allah. Disitulah Allah peringatkan, antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Ya. Dilakukan demikian itu agar nanti di hari kiamat kamu tidak mengatakan kami lengah atau kami lupa dengan janji itu. Nah, itu udah diambil janjinya. Semoga Allah kuatkan iman Islam kita. Bapak-bapak, dianjurkan kita kalau wirid pagi baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat semua. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Itu surat Ali Imran ayat 18. Itu diantara yang dianjurkan dibaca setiap pagi. Ya, setiap pagi. Ya, kalau bisa antum hafalkan. Surat apa tadi? Ali Imran ayat 18.
Syahidallahu. Ya, maknanya adalah Allah menyatakan, ya, annahu sesungguhnya dia Allah, la ilaha illa huwa, tiada Tuhan selain dia Allah, wal malaikatu, baik itu para malaikat juga bersaksi demikian, wa ulul ilmi qa'iman bil qisti, dan orang-orang berilmu juga mengatakan demikian. Ya, la ilaha illa huwal azizul hakim, tiada Tuhan selain Allah, al aziz yang maha perkasa, al hakim yang maha bijaksana. Baca ini. Tapi kalau saya wiridnya lebih panjang lagi. Saya habis baca ini baca nih. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. La ilaha illa huwal azizul hakim wa ana ashhadu bima syahidallahu bih wa ushhidullah ala dhalik wa astaudiullah hadhihi syahadah wa hiya li 'indallah wadi'ah as'aluhu hifdhaha hatta yatawaffani 'alayha. Inna ad-dina 'indallahil islam. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'ti minhuma man tasha' wa tamna'u man tasha'. Anta tarhamuna farhamna rahmatan tughnina biha an rahmati man siwak. Allahumma qdi anna ad-dain waghnina minal faqr wa tawaffana ala ta'atik wal jihadi fi sabilik. Kemudian baca Al-Ikhlas 11 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, Al-Fatihah. Ya salam. Ya salam. Sebelumnya banyak juga tuh, sebelumnya ada bacaannya juga dari Alif Lam Mim. Jadi ini kebanyakan kita jarang belajar wirid ya. Jadi belajar wirid itu penting, wirid subuh, apa wirid ini gitu. Kita Nabi Daud ini usianya berapa tadi? Udah 100. Jadi begini ceritanya. Yang tadi udah Ana sampaikan, waktu anak Nabi Adam dikeluarkan semua itu bintu Hurim, itu Nabi Adam terpesona, ada salah satu yang bercahaya ketika itu. Iya. Ya Rabb, man huwa? Ditanya sama Nabi Adam, siapa orang ini? Katanya Allah, huwa Daud. Dia adalah Daud, keturunanmu yang akan menjadi nabi di masanya. Kamu umroh? Nabi Adam nanya, berapa usianya? Allah menjawab, 60 tahun. Ya Allah, bukankah usia yang telah kau tetapkan padaku ada 1000 tahun? Nabi Adam 1000 tahun ditetapkan. Berikanlah 40 buat dia ya Allah, maksudnya biar tambah lagi. Ini orang baik ya kan, tambah lagi 40. Makanya Nabi Adam itu kembali ke rahmat Allah dalam usia 960 tahun begitu. Tahu nggak cerita Nabi Adam meninggal, tahu nggak? Kan udah ceritain kan, ini udah Nabi Daud nih 2 tahun lalu kali ya. Ya salam itu ya salam. Nabi Adam pesan sama anak-anaknya, carikan untukku buah apel surga. Anak-anaknya keluar nyari buah apel surga di mana, sedangkan mereka sudah di bumi. Begitu anak-anaknya lagi nyari buah apel buat ayahnya, nih Nabi Adam waktu itu lagi berbaring di tempat tidurnya karena maradul maut ya, sakit yang mengantar kepada kematian. Akhirnya ketemu rombongan manusia. Anak-anaknya kan berpikir setahu mereka tidak ada manusia di dunia kecuali keluarga mereka, kan nggak ada yang lain. Ini orang laki-laki semuanya bercahaya, ya ini malaikat. Malaikat tuh suka nyaru jadi manusia juga. Apa yang kalian cari wahai anak Adam? Kami mencari buah apel surga, perintah dari ayah kami. Bawa kami kepada ayah kalian. Dibawa. Begitu nyampe, Sayyidati Hawa tahu ini malaikat. Langsung Sayyidati Hawa pelukin Nabi Adam. Nggak mau pisah. Dia tahu Nabi Adam mau dijemput. Terus kata Nabi Adam, ya Hawa,
ikhlaskanlah diriku sebagaimana aku telah diciptakan sebelum kamu. Ya salam. Wah, ini kalau kisahkan ini romantisnya luar biasa ini. Ya, cuman saya kan lagi cerita Nabi Daud. Ya salam itu, ya salam itu. Akhirnya singkat kisah, para malaikat itu mencabut nyawa Nabi Adam. Di antara ada malaikat Israel. Setelah dicabut nyawanya Nabi Adam, mereka memandikan Nabi Adam. Mereka sudah membawa kafan dan alat-alat untuk mengkafani Nabi Adam dari surga. Minal jannah itu. Terus mereka menyolatkan Nabi Adam dengan 4 takbir. Sudah mulai dengan 4 takbir. Kemudian mereka menguburkan Nabi Adam. Kemudian mereka mengatakan, wahai Bani Adam, beginilah cara merawat orang wafat di antara kalian. Begitu ceritanya. Ya salam itu, ya salam. Jadi yang ngajarin malaikat pertama dulu zaman Nabi Adam. Dimandikan, dikafani, disolatkan. Itu yang ngajarin malaikat tuh, turun. Nabi Daud usianya 100 tahun. Jadi Nabi Daud ini punya istri banyak. Karunia dari Allah. Masya Allah, ya salam. Ada 100. Menurut riwayat di sini, di kitab ada Qasasul Anbiya, ada 100 istrinya. Ya ibu-ibu biasa aja. Ini kan Nabi Daud, bukan suami ibu. Suami ibu mah aman dah. Nggak berani ibu. Ya salam. Ini air MRBJ enak banget air ini. 100. Nabiullah Sulaiman 1000. Ini kan dulu disampaikan pada saat adanya ahli kitab menyindir atau apa ya istilahnya ya, apa nyindir-nyindir Rasulullah gitu lah. Rasulullah istrinya banyak kan, Rasulullah 13. Nah, diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa. Surat An-Nisa ya? Surat keberapa itu? Surat keempat ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadlih faqad atayna ala Ibrahim al-kitab wal hikmah wa atainahum mulkan azima. Ataukah mereka dengki kepada manusia, maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantaran karunia yang Allah berikan kepadanya, didengki sama ahli kitab. Oh, istrinya ada banyak, Rasulullah istrinya. Nabi dulu, Nabi sebelum Rasulullah, nabinya Bani Israel, istrinya juga banyak. Allah sudah berikan karunia juga kepada siapa? Keluarga Nabi Ibrahim berupa kitab, hikmah, dan Allah memberikan kerajaan yang besar bahkan. Nabi Daud istrinya 100, Nabi Sulaiman istrinya 1000. Jadi Rasulullah Rasulullah nggak sebanyak beliau-beliau. Dan Rasulullah itu nikah banyaknya setelah kembalinya ke rahmat Allah Sayyidati Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian Rasulullah itu tidak berkata dan berbuat kecuali perintah dari Allah. Setiap beliau menikahi wanita itu karena perintah Allah untuk dinikahi wanita itu. Kedua, tujuannya agar periwayat hadis tentang rumah tangga banyak. Karena sahabat itu punya batasan, nggak bisa meriwayatkan tentang Rasulullah apa yang terjadi di dalam kediaman Rasulullah. Ada batasannya, benar nggak? Sahabat nggak tahu sampai dalam-dalamnya cerita rumah tangganya. Nah, itu butuh periwayat hadis dari wanita. Artinya butuh ustadzah umat ini, gitu. Kalau istrinya satu lagi, kalau kembali ke rahmat Allah sebelum Rasulullah lagi gimana? Siapa yang? Dan dengan banyaknya istri itu, akhirnya periwayat hadis tentang rumah tangga dengan contoh mengenai cara mandi hadas besar dan lain sebagainya, cara bergaul dengan istri dan lain sebagainya, kan jadi banyak periwayat hadis. Dan yang ketiga untuk menyatukan qabailul Arab, begitu. Ya salam itu, ya salam itu, ya salam. Luar biasa. Jadi ini kisah Nabi Daud
Usianya berapa tadi? 100. Nabi Daud punya istana khusus buat para istrinya. Punya istana. Tapi Nabi Daud ini adalah orang yang sangat penyemburu. Nah, nggak boleh ada orang coba-coba masuk ke istana itu dari kalangan laki-laki. Nggak boleh. Penyemburu. Ini bagus. Ya, Bu, kalau ada laki, ada suami, ibu, cemburu sama ibu, itu berarti suami apa? Suami benar. Suami benar. Salah satu yang tidak mencium wangi surga siapa? Ad-Dayyuth. Siapa Ad-Dayyuth? Yang nggak cemburu. Maaf ya, istrinya keluar rumah, buka aurat. Suaminya nggak cemburu. Atau pakaian ketat, olahraga di luar, suaminya nggak cemburu dilihat orang. Naudzubillah, malah sampai kadang-kadang bangga gitu ya gimana? Ya Allah ya. Ya salam itu gimana itu? Ya Allah. Harus punya cemburu. Ngobrol sama yang bukan mahram nggak cemburu gimana sih? Pesan tuh istri di rumah, kalau lagi nggak ada suami, datang tamu nggak boleh terima tamu ke dalam. Nggak boleh. Nih, yang banyak terjadi belakangan nih. Iparnya datang, boleh ngobrol sama bininya? Nggak boleh. Gimana itu? Bukan mahramnya, kalau ada ente nggak apa-apa. Ipar tuh nggak boleh. Ipar laki maksudnya. Ada ente laki-laki datang ke rumah, ente nggak ada, dia ngobrol sama bini ente, nggak boleh. Nggak boleh. Ini harus dijaga semua ini aturannya Islam begitu. Oh, fanatik, bukan fanatik, ntar kalau udah kenapa-napa itu baru paham nanti. Jangan. Ini aturannya begini dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Aturannya begini. Gitu ya. Ya salam itu ya salam. Karena kalau udah ngobrol yang bukan mahram berdua takut ada syaitan. Ya udah pasti bukan takut ada syaitan. Dia cepet tuh, setan tuh bagi tugasnya cepet. Apalagi sekarang nih ya, dia ada medianya lebih gampang lagi nih. Sono tuh ada yang lagi ngumpul tuh, sono tuh. Harus punya rasa cemburu kita. Ya. Nabi Daud alaihi salatu wassalam tidak memperbolehkan orang masuk ke dalam istananya. Nggak boleh sama sekali. Subhanallah, ini Nabi Daud kalau keluar dikunci tuh istana. Kalau keluar dikunci. Tapi di dalam fasilitas sudah bagus sudah. Begitu kembali, subhanallah, ada orang laki-laki di dalam. Ada satu orang laki-laki di dalam ini nggak pernah kejadian ini seumur umur. Ini kan dikunci, dari mana dia masuk? Kok berani? Sempat diingatkan oleh beberapa istri Nabi Daud, nggak disamperin tuh laki tapi disuarakan, bahaya kamu nanti kalau datang Nabi Daud. Dia diem aja di istana tuh, di tengah-tengahnya itu, di ruang tengah dia diem. Begitu Nabi Daud sampai, marah Nabi Daud. Man anta? Kamu ini siapa? Kok berani masuk ke istanaku? Gak ada yang pernah berani ini masuk begini. Dia bilang, saya tidak bisa dihalangi oleh apapun, dan saya tidak takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Kata Nabi Daud, kalau begitu kamu malakul maut. Gak bisa dihalangi oleh siapapun. Emang kalau udah waktunya, aduh, kematian nih, ente gak bisa lari. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa'innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun.
Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian banyak berlari darinya, kata Allah. Fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian itu akan mendatangi kalian, menjumpai kalian. Mulaqikum. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dan Allah syahadah. Terus tadi apa? Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengabarkan apa yang kalian kerjakan waktu di dunia. Semoga Allah ampuni dosa-dosa. Nabi Daud, "Idzan anta malakul maut." Kamu ini malaikat pencabut nyawa. Katanya, "Na'am." Apa kata Nabi Daud? "Ahlan wa sahlan." Selamat datang kematian. Dengan bahagianya dia sambut kematian. Di saat hartanya berlimpah, di saat kerajaan, di saat istrinya banyak, tapi dia lebih menyambut kematian itu. Ahlan wa sahlan. Coba kalau orang sekarang, duit lagi banyak, istri cantik, rumah gedong, mau nggak mati? Doain aja panjang umur deh, doain panjang umur. Begitu utang banyak, penyakit banyak, anak bandel semua lagi. Panjang umur ya Pak, jangan ya husnul khotimah aja. Lain lagi permintaan. Ya salam itu, ya salam. Karena apa? Wal akhiratu khairul laka minal ula. Tetap akhirat lebih baik daripada dunia. Enggak ada apa-apanya di dunia nih, enggak ada apa-apanya. Kumpulin semua wanita cantik di dunia, ya paling cantik kumpulin sama satu bidadari. Ini kita ngeliat yang ini enak semua nih. Kalah. Enggak ada apa-apanya. Ya salam, ya salam. Ente pernah dengar nggak cerita itu? Apa namanya? Astagfirullahaladzim. Ada satu orang datang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Seorang budak berkulit hitam datang kepada Rasulullah SAW. Nanya-nanya tentang akhirat, tapi nanya mulu. Akhirnya Sayyidina Umar bilang, ente jangan banyak nanya, jangan nyulitkan Rasulullah, kata Sayyidina Umar. Ente nanya terus, nanya akhirat mulu. Akhirnya turun surat, gara-gara pertanyaan seorang budak saya ini. Turun surat Al-Insan itu. Hafal itu surat? Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Itu surat apa? Al-Insan turun. Begitu masuk ayat-ayat tentang surga, seorang yang bertanya kepada Rasulullah ini, seorang yang berkulit hitam ini, akhirnya wafat kembali ke rahmat Allah. Lagi dengerin ayatnya, tadi di awal banyak nanya, turun tuh Al-Insan gara-gara pertanyaan dia tentang surga. Begitu masuk penjelasan tentang surga, dia meninggal dunia. Terus Rasulullah sampaikan sama sahabatnya, kata Nabi, orang ini sudah rindu dengan surganya Allah. Yes. Luar biasa, itu nggak bisa ngeremehin orang. Orang ini sudah apa? Rindu dengan surganya Allah, maka dia diwafatkan dalam keadaan rindu surganya Allah. Ya salam. Udah, habis ini ente pulang baca surat Al-Insan, begitu masuk ayat surga, ente meninggal deh. Semoga husnul khotimah. Ya salam. Belum pada mau ya. Ya salam. Masih asik ya. Bukan masih asik. Ini orang soleh semua. Tabungan akhiratnya mau gede. Antum jangan pernah berpikir mau panjang umur cuman buat senang-senang dunia, mau ngapain. Tapi mau panjang umur tuh mau banyak apa?
banyak tabungan akhirat. Maksudnya, ya Allah, kasih lagi kesempatan saya besok nih, hidup saya pengen tahajud. Ntar malam saya mau tahajud nih. Besok saya mau sedekah lagi nih. Begitu pengen tidur lagi malam, ente ngomong lagi sama Allah, ya Allah kasih kesempatan lagi besok nih, hidup nih, mau lebih baik lagi nih, gitu, opongin. Kalau nggak begitu kadang-kadang lupa, besoknya kemana-mana, masjid kagak, sholat kagak, apakah ya salam ente bilang ya salam. Jadi disambut ini kematian sebenarnya. Enggak, ini hikmahnya luar biasa loh. Nabi Daud lagi jadi raja, punya harta, istri banyak, tapi begitu kematian datang kok nggak sedih, justru apa? Menyambut kematian itu dengan bahagia. Mengenai hal ini saya perlu bawakan satu riwayat. Riwayat tentang Amirul Mukminin Sulaiman bin Abdul Malik. Pernah dengar nggak namanya? Sulaiman bin Abdul Malik. Ini yang jadi Amirul Mukminin waktu dinasti Umayyah ini. Beliaulah yang mengangkat Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah selanjutnya. Itu beliau yang punya jasa itu. Sulaiman bin Abdul Malik. Orangnya Masya Allah. Nah, Sulaiman bin Abdul Malik ini pernah haji. Waktu haji beliau singgah ke beliau bukan singgah, beliau ziarah ke Al-Madinatul Munawwarah. Sampai di Madinah, ulama semua nyambut beliau. Masya Allah, ini khalifah nih waktu itu. Habis selesai apa? Selesai acara penyambutan, kemudian dia tanya sama sesepuh di situ. Adakah orang di antara kalian yang masih menemukan sahabatnya Rasulullah SAW? Waktu itu sahabat udah nggak ada, udah semua udah kembali ke rahmat Allah. Cuman dia nanya, maksudnya masih ada nggak ulama di antara kalian yang nuntut ilmunya langsung dari sahabat? Tinggal satu ya Amirul Mukminin, tinggal satu orang. Siapa dia? Abu Hazim. Kenal itu? Abu Hazim. Namanya siapa? Abu Hazim radhiyallahu an. Akhirnya katanya Amirul Mukminin Sulaiman bin Abdul Malik panggil dia ke sini. Panggil. Akhirnya begitu dipanggil, ini Abu Hazim ini pertama udah ketemu, udah salam semuanya. Katanya Sulaiman bin Abdul Malik, ente kenapa ente nggak nyambut aneh? Kok cuek gini? Kok aneh datang ente nggak ikut nyambut seperti yang lain? Ana bukan cuek ya Amirul Mukminin, toh antum juga sebelumnya kan nggak kenal ana, jadi ana nggak hadir pun tidak mengecewakan antum kan. Dan ana punya kegiatan, ada tugas istiqomah yang dia mesti jalan. Ya udah deh, tutup masalah itu. Langsung Sulaiman bin Abdul Malik nanya, pertanyaan pertama nih, kenapa banyak orang benci mati? Pertanyaan pertama sama Abu Hazim. Abu Hazim ini salah satu, bentar, ini lagi cerita. Dia salah satu muridnya siapa? Abu Hurairah. Salah satu gurunya Abu Hurairah. Terus Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala. Nah, mudah-mudahan ini bukan tanda mati. Biasa kan di rumah sakit tit udah habis. Ya salam Allah. Enggak bisa diganti nih suaranya. Waktu syuruk begitu kan tit. Apa kayak gitu, subhanallah cari program ini yang subhanallah kayak gitu ya enggak. Kalau titit ini ngeri juga nih, titit wah bentar lagi nih habis. Ya salam itu iya.
Abu Hazim ini luar biasa, luar biasa. Abu Hazim, masya Allah. Abu Hazim ini masya Allah. Namanya Salamah bin Dinar namanya. Namanya Salamah bin Dinar. Akhirnya begitu ditanya, apa jawabannya Abu Hazim? Akhrabtum akhiratakum wa ammartum dunyakum. Banyak di antara kalian bakar negeri akhirat, membaguskan bangunan negeri dunia kalian. Maka pasti kematian itu kalian benci, karena kalian akan meninggalkan tempat yang selama ini kalian bangun menuju tempat yang selama ini kalian hancurkan. Lihat jawabannya itu luar biasa jawaban. Ya salam ente, ya salam ente. Tidak sedikit orang mau bangun dunianya tapi berani bakar akhiratnya. Artinya dengan cara ngebohong kayak, cara nipu kayak, cara zolim kayak, pokoknya yang penting dapat dunianya. Nah ini kan yang kayak begini nggak bakal mau mati nih. Kelabakan kalau mau mati nih. Beda sama orang yang waktu di dunianya dia bangun apa? Akhiratnya. Jadi gini, bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf ya, bukan berarti kita ingat mati terus gitu, ya udah kita ibadah aja, kita nggak usah ngapa-ngapain gitu. Bukan begitu. Harus punya pabrik 6 kalau perlu. Tapi bukan untuk memperkaya diri. Supaya orang ente makin banyak karyawan-karyawati ente, makin banyak yang kerja sama ente, nanti ente arahkan mereka supaya sholat 5 waktu berjamaah tepat waktu, ente bisa jalan kasih kemudahan orang punya pekerjaan yang halal, jadi amalnya banyak buat akhirat gitu. Hidupnya sederhana aja gitu. Hidupnya sederhana aja. Rumah atuh cukup deh. Banyak-banyak juga yang pakai nanti yang jaga. Ada orang rumahnya banyak, ada punya villa gede. Kalau dia pulang yang berenang di situ yang jaga. Ya salam asik. Asik. Ada jeruk bikin jus ya. Ente udah pulang, ente balik pak, gas habis, listrik pulsanya habis. Jangan banyakkan rumah, deh kasih dia rumah tahfidz, kayak punya rumah di puncak kasih rumah tahfidz. Enak, ente pas datang ke puncak enak tuh ngeliat orang, suara apa? Suara orang lagi pada ngaji itu kalau sore itu anak-anak tuh, wah. Itu kita duduk di situ asyik kalau mandangin, ya Allah alhamdulillah. Nah ini orang nih yang bagus ini, dia mikirin akhiratnya tuh. Ya salam. Begitu dia dikasih amanah jabatan, dia gunakan buat apa? Akhiratnya gitu. Dikasih amanah apa? Harta sama Allah digunakan buat akhiratnya. Ilmu dia gunakan buat akhiratnya. Semoga kita termasuk orang yang demikian. Ya, jawabannya Imam Abu Hazim itu luar biasa. Dia nggak jawab dengan kalimat yang Sulaiman bin Abdul Malik orang pintar. Dia sebenarnya tahu jawabannya kenapa orang takut mati karena nggak punya amal. Tapi jawaban Abu Hazim ini luar biasa, membuat orang jadi memahami dan mendapat solusi, supaya tidak benci kematian tuh. Ini yang pelajaran berharga hari ini nih. Nabi Daud lagi mewah, lagi gagah, lagi ini menyambut mati itu dengan senang karena dia punya amal buat akhirat. Kan saya sudah sampaikan, Nabi Daud gak pernah ngambil sepeser pun harta kerajaan buat pribadi, tidak pernah. Beliau kerja sendiri, bikin baju besi kan udah saya sampaikan. Luar biasa, masya Allah. Ya salam itu ya salam. Begini kesimpulannya. Jadi kayak bukan kesimpulannya dulu, perumpamaan. Ente kerja di Jakarta. Wah, gedebak. Cari duit yang banyak. Ya. Terus di Jakartanya hidup awet. Kos, makan yang murah-murah. Ya enggak? Nasinya nasi jagung,
lalapnya lalap jagung. Nasi apa? Lalapnya kayak gitu deh. Udah, makannya yang murah-murah. Ya enggak? Hari ini makan nasi pakai telur, nah, besok nasi pakai tahu. Enggak digabung tuh tahu sama telur, kagak digabung, kan mau irit. Enggak digabung. Begitu diundang orang baru digabung telurnya juga, ayam juga. Ini orang irit nih. Itu biar paham nih. Walhasil. Kenapa? Karena dia punya cita-cita besar. Jadi duit gajinya itu katakanlah dia dapat penghasilan sebenarnya gede, dia dapatnya 30 juta per bulan. Tapi dia cuman kebutuhan di Jakarta itu 3 juta. Sisanya tuh dioper kemana? Ke kampung. Dia kirim transfer ke orang tuanya di kampung. Tolong beliin tanah, beliin ini, paham ya? Jadi ente tahap nih di Jakarta nih puluhan tahun, katakanlah 20 tahun ente udah kerja tuh. Orang tua ngabarin, nah ini tanah udah hektaran di kampung ibu beliin, udah atas nama kamu semua nih, tanah hektaran, rumah bangunannya 2000 meter, udah 20 tahun di kampung, udah ada rumah bebek, ada itu 2000 meter udah dihitung, rumah bebek, rumah sapi, bukan rumah dia doang, udah ada rumah bebek, rumah sapi, pokoknya. Nah sekarang ente mau pensiun dari Jakarta, ente mau pulang ke kampung dengan harta yang ente sudah, nih pulangnya girang nggak nih pulangnya nih? Girang nggak? Girang, ninggalin Jakarta dengan bahagia. Cuman yang jadi masalah kalau naik kendaraannya terus mati. Nah, ini apa naik pesawat, apa naik kapal, apa naik bis, mati, nggak sampai. Kan jadi nggak ada jaminan ente bisa menikmati itu. Ataupun kalau ente nggak mati, bisa nyampe ke sana, nggak sampai 20 tahun ente udah mati. Jadi rugi orang nabung urusan dunia begini. Tapi kalau orang yang nabungin akhiratnya, ya kematian itu yang dia tunggu tuh. Ya salam ente, ya salam. Ya kayak belum lama di guru kita Syekh Ali Jabir, Masya Allah, rahimahullah, orang se-Indonesia ngedoain, belum lagi yang di mana-mana. Karena dia waktu hidupnya banyak memakmurkan masjid, banyak nyampaikan tentang Al-Quran tuh, ngajak orang hafal Quran. Ya udah, kita sekarang kita ambil ibrah, kita ambil pelajaran. Nah, mumpung kita masih hidup ini, gimana caranya kita bangun apa? Akhirat kita gitu. Ya salam itu, ya salam itu, ya salam. Asik itu. Terakhir, begitu Nabi Daud kembali ke rahmat Allah, Nabi Sulaiman ngambil peranan. Waktu itu Nabi Daud mau dikuburkan lagi terik matahari, lagi siang. Kata Nabi Sulaiman, panas nih. Burung-burung datang. Dipanggil sama Nabi Sulaiman. Datang semua tuh burung. Kalau sama kita kenapa nggak nurut tuh burungnya? Padahal kita udah kasih beras, kasih ini kagak nurut juga. Hah? Kenapa begitu ya? Nabi Sulaiman kumpulin burung sampai tuh burung suruh apa? Buka kedua sayapnya, tutupin tuh sinar matahari. Sampai gelap jadinya orang. Gelap. Ditutup sinar matahari sama burung. Ini kebanyakan burung elang. Burung elang mahal. Oh iya. Nabi Sulaiman kan kayanya luar biasa. Nanti saya mau cerita tentang masalah kudanya Nabi Sulaiman nanti. Makanya ente hadir terus. Nah. Jadi sampai di mana tadi itu? Burung. Wah, kata Nabi Sulaiman, kalau begini ketutup semua nih, gelap. Lepitkan sayapmu yang satu. Maka burung itu, Rasulullah saking tulusnya ngajarin sahabat tentang sejarah, di riwayatnya itu dikatakan Rasulullah yang sampai mengempitkan satu tangannya begini. Artinya Rasulullah mengajarkan orang tuh nggak tanggung-tanggung, sampai diajarkan, dikepitkanlah salah satu sayap burung itu, jadi masih ada hawa masuk. Dikuburlah Nabi Daud alaihi salatu wassalam.
Kemudian diangkatlah raja berikutnya, salah satu putranya yaitu Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Dan putranya Nabi Daud banyak, tapi kenapa Nabi Daud menjadikan putra mahkotanya itu Nabi Sulaiman? Karena melihat dari segi ilmu dia punya keunggulan lebih dibanding saudaranya. Bahkan ada yang mengatakan beliau sebenarnya bukan anak pertamanya, tapi karena dari segi ilmu punya keunggulan, maka dialah yang layak untuk menjadi raja. Maka kalau syarat utama seorang pemimpin itu salah satunya ilmunya itu mesti tinggi gitu. Salah satunya itu Nabi Sulaiman. Karena waktu zamannya Nabi Daud dia sudah banyak menunjukkan tuh kelebihan-kelebihannya yang Allah berikan padanya. Alaihi salatu wassalam. Wah, ini kisah Nabi Sulaiman akan datang. Ini kisahnya luar biasa ini. Masya Allah, tabarakallah. Hah? Ini kisahnya banyak menginspirasi. Nanti kita kalau habis dengerin kisah Nabi Sulaiman nih langsung nih habis ini jadi orang kaya semuanya. Wah, langsung banyak duit semuanya. Termasuk yang ngomong nih. Insya Allah. Begitu. Tapi kita kaya buat apa ya? Akhirat. Maksudnya pengen supaya kita amal kita banyak. Mau nyenengin orang tua, mau apa? Mau nyenengin banyak orang, gimana caranya bangun rumah tahfidz sebanyak-banyaknya, gimana caranya kita cerdaskan banyak orang, kan begitu ya. Ya salam itu ya, salam itu. Jadi kita meninggalnya asik. Ente pernah dengar ada satu orang itu ilmuwan di Mesir itu yang meninggal itu, yang dia masuk ke satu desa, akhirnya desa itu dibangun ekonominya sama dia, diajarin istiqomah sama Allah, yang sahamnya dibagi 10% untuk Allah, iya kan? Ingat gak? Oh, itu enggak. Ntar ya nih cariin datanya. Repot kalau gini. Biasalah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu. Innal batila kana zahuqa. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, jadikan kehidupan ini manfaat untuk kami, untuk akhirat kami ya Allah, dan jadikan kematian adalah hari paling bahagia untuk kami. Ya Allah, jadikanlah hari kematian kami adalah hari paling bahagia untuk kami. Wafat dalam keadaan husnul khatimah, bisa menyebut kalimat la ilaha illallah. Semua katakan la. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutahaqqiqina bihaqaiqiha hissan wa ma'na. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Dulu ada orang pernah nanya sama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini ahli ilm, babul ilm, pintunya ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, apa hari yang paling mulia untuk kita ya Sayyidina Ali? Kata Sayyidina Ali, hari paling mulia untukmu di mana kamu bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Itu hari paling mulia untuk. Barakallahu fina wa fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita bacakan suratul Fatihah untuk saya dapat kabar tadi dari Ustadz Miftah, ketua MRKR sini, Pak Bambang siapa? Ya, itu lagi sakit, semoga Allah sembuhkan penyakitnya, dan keluarga kita, teman-teman kita yang lagi sakit, insya Allah Allah sembuhkan penyakitnya, dan Allah segera keluarkan insya Allah kita dari musibah wabah ini, dan insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sehat kalbu, sehat badan, dan Allah berkahi kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barakallahu fina wa fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.